Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radri Agustina Wardani dengan NIM 131 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang saya hormati Ibu Dr. Riri Rengganis, SSM Hum, beserta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal melalui PPT saya. Judul dari PPT saya adalah menerapkan pembelajaran topik perpindahan panas dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Latar belakang. Perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi dari suatu daerah ke daerah lainnya sebagai akibat dari beda suhu antara daerah-daerah tersebut. Ilmu perpindahan panas, selain dapat memprediksi laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu, juga menjelaskan tentang bagaimana energi kalor itu berpindah dari suatu media ke media lainnya. Perpindahan panas dapat terjadi dalam 3 hal, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas atau disebut dengan distribusi panas adalah proses perpindahan panas dari benda yang mempunyai suhu tinggi ke suhu lebih rendah. Salah satu jenis perpindahan panas adalah konduksi yang merupakan perpindahan kalor di mana panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya rendah. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, bagaimana penyebab terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga, bagaimana perubahan kalor dan suhu pada saat mengalami keseimbangan termal. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui konsep perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang kedua, mengetahui penyebab terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga, mengetahui perubahan kalor dan suhu saat mengalami kesetimbangan termal. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, dapat memahami perpindahan panas secara konduksi, konveksi, radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mengetahui penyebab terjadinya perpindahan panas. Yang ketiga, dapat mengetahui perubahan kalor dan suhu pada saat kesetimbangan termal. Selanjutnya ada batasan istilah. Yang pertama ada kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Kemudian ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas secara konveksi yang terjadi pada suatu zat dan diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Kemudian ada konduksi. Konduksi merupakan proses perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium, padat, cair, atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Kemudian ada termodinamika, merupakan serangkaian prinsip dasar yang mengatur perpindahan energi dari sistem termal. Kemudian ada suhu. Suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kesetimbangan termal sendiri merupakan apabila tercapainya dua benda atau sistem mencapai suhu yang sama dan berhenti untuk bertukar energi melalui panas. Ketika dua benda ditempatkan bersama-sama objek dengan energi panas, lebih akan kehilangan energi objek dengan energi panas yang lebih sedikit. Kemudian selanjutnya ada kajian pustaka. Penelitian terdahulu yang relevan. Di sini saya menyebutkan ada penelitian yang telah diteliti. Yang pertama, Enkayasan analisis termal komparatif dan PIN-FINS untuk peningkatan panas transfer dalam konveksi paksa. Hasil dari penelitian tersebut adalah perpindahan panas dari sirip PIN meningkat dan meningkatkannya kecepatan masuk, dan dengan demikian ada persamaan yang baik hasil empiris dan numerik telah ditemukan. Benda layang-layang dan elips memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap bilangan Nusselt dan koefisien perpindahan panas. Kemudian ada
Tri Istanto, Wibawa Edra Juwana, karakteristik perpindahan panas dan penurunan tekanan sirip-siripin silinder tirus susunan segaris dan selang-seling dalam saluran segi empat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah meningkatnya bilangan Reynolds dan semakin kecilnya jarak akan meningkatkan bilangan Nusselt, nilai pressure drop dan faktor gesekan menurun seiring dengan meningkatnya. Kemudian landasan teori. Bila suatu sistem terdapat gradien suhu atau bila dua sistem yang suhunya berbeda disinggungan, maka akan terjadi perpindahan energi. Perpindahan panas pada dasarnya merupakan akumulasi dari perpindahan dari panas dan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan panas seiring terjadi dalam kombinasi dengan unit operasi lain seperti distilasi, evaporasi, pengeringan, dan lain-lain. Perpindahan panas sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi. Seperti pada gambar bisa dilihat ada contoh perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas secara yang terjadi pada suatu zat dan diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya pada saat memasak air, maka air bagian bawah akan lebih panas dahulu dibandingkan dengan air yang berada di atas. Begitu juga seterusnya, sehingga keseluruhannya air memiliki suhu yang sama. Dan bisa juga dilihat pada gambar, ada contoh gambar perpindahan panas konveksi pada ruangan. Selanjutnya ada konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke daerah yang bertemperatur rendah dalam suatu medium padat, cair, atau gas, atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Contohnya pada saat kita mengaduk teh panas, maka sendok aluminium yang digunakan untuk mengaduk juga ikut panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari teh yang panas ke ujung sendok aluminium yang dipegang. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas yang dimana pada saat mengalir dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah bila benda-benda itu terpisah di dalam ruangan. Energi radiasi dikeluarkan oleh benda karena temperatur yang dipindahkan melalui ruang antara dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Bila energi radiasi menimpa suatu bahan, maka sebagian radiasi dipantulkan dan sebagian diserap kemudian diteruskan. Contohnya, matahari memancarkan panas ke bumi yang langsung bisa kita rasakan. Bisa dilihat pada contoh gambar tersebut ya. Selanjutnya ada metode penelitian. Kemudian ada jenis penelitian. Jenis dari penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam kategori eksperimen. Peristiwa perpindahan panas ini disimulasikan ke dalam kehidupan seorang sehari-hari. Perpindahan panas tentunya tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan dengan perubahan suhu. Maka untuk mengukur suhu tersebut diperlukan alat untuk mengukur suhu. Perubahan ini merupakan awal serta penyebab indikasi terjadinya perpindahan panas. Pengamatan kuantitatif ini melibatkan pengukuran tingkatan suatu ciri tertentu. Untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat harus mengetahui apa yang menjadi ciri sesuatu tersebut. Berdasarkan pertimbangan dangkal demikian, kemudian peneliti menyatakan bahwa penelitian kuantitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Kemudian ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Banyak dituntut menggunakan angka mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta menampilkan dari hasil. Demikian juga pemahaman akan kesimpulan penelitian akan lebih baik apabila juga disertai dengan tabel, grafik, bagian gambar atau tampilan lain. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial dalam rangka pengujian hipotesis dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penetapan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh perbedaan signifikan, perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antara
variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Jenis penelitian yang dipakai adalah komparasi atau yang disebut juga dengan perbanding. Selanjutnya ada sumber data dan data penelitian. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama, data primer. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khususnya menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder. Data sekunder dapat melalui berbagai sumber, yaitu literatur, artikel, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode antara lain yaitu sebagai berikut. Menurut Sugiono 2017, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket yang bersifat tertutup. Angket tertutup adalah angket yang pertanyaannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab sesuai pendapat dan keinginan mereka, sehingga data yang diolah dari hasil pengumpulan kuesioner diberi bobot dalam setiap alternatif jawaban. Pengolahan data dan hasil angket digunakan dengan menggunakan skala Likert. Kemudian ada teknik analisis data. Analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Ghazali 2011, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam penelitian ini, uji validitas membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari T tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan tidak valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2016 menyatakan bahwa reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan koefisien. Kemudian ada uji hipotesis. Menurut Sugiono 2013 berpendapat bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.